Salam saudara yang terkasih, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita, menghantarkan kita dalam segala aktivitas kita satu hari ini, diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ada dua kata yang perlu kita perhatikan untuk memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kata damai, sedangkan yang kedua adalah kata kudus. Kita sering sekali salah dalam mengartikan kata damai tersebut. Contohnya, pada saat kita diberhentikan oleh polisi lalu lintas karena kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka polisi itu menawarkan kepada kita atau kita menawarkan kepada polisi tersebut, kita berdamai saja, kita katakan seperti itu. Lalu kita mengeluarkan selembar uang dari dompet, kita berikan itu, maka kita bebas dari tilang tersebut. Maka kita mengatakan sudah diselesaikan persoalannya dengan damai, kita katakan seperti itu. Tetapi damai yang dimaksud pada firman ini sangat jauh berbeda dengan apa yang kita dengarkan melalui pengalaman-pengalaman seseorang, seperti cerita tadi. Setelah manusia terjatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, maka hilanglah damai sejahtera itu dari hidupnya. Damai sejahtera sesungguhnya itu bersumber dari Allah. Pada saat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Allah, maka kita akan menemukan damai sejahtera. Namun setelah kita jatuh dalam dosa, maka manusia itu jauh dari yang namanya damai sejahtera. Apakah Tuhan membiarkan kita terus jauh dari damai sejahtera, saudara? Jawabnya tentu tidak. Tuhan Yesus Kristus
Dia datang ke dunia ini, lalu dia memberikan nyawanya, darahnya tercurah untuk memberikan damai sejahtera kepada kita, umat berdosa. Melalui darah Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita kembali dapat berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan Allah melalui doa-doa, melalui puji-pujian. Ya, banyak lagi cara kita bisa berhubungan dengan Tuhan Allah, karena Tuhan Yesus telah memberikan damai sejahtera tersebut kepada kita. Jadi melalui Yesus saja kita dapat memperoleh damai sejahtera. Setelah kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah, maka kita memperoleh jalan masuk ke arah damai tadi. Karena hubungan kita yang telah membaik dengan Tuhan Allah, maka kita pun semakin memahami bahwa sesungguhnya damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan Allah. Tuhan menuntun kita untuk dapat hidup damai. Dan yang berikut, bahwa damai sejahtera itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita pada saat dihadapkan dengan persoalan-persoalan, apakah itu persoalan di dalam pekerjaan kita, apakah itu persoalan di tengah-tengah rumah tangga kita, kita harus terlebih dahulu membereskan diri kita. Kita harus terlebih dahulu dapat berdamai dengan diri kita, sehingga kita dapat menerima kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita, kekurangan pasangan kita. Kita harus membereskan diri kita dulu. Kita harus terlebih dahulu berdamai dengan diri kita, sehingga pada saat kita diperhadapkan dengan persoalan itu, maka kita dapat menerima itu dan kita dapat memberikan, ya, kita dapat berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan dengan pasangan hidup kita, dengan orang di mana kita selama ini tidak bisa berdamai karena perbedaan-perbedaan pendapat, karena perbedaan-perbedaan prinsip dan lain sebagainya. Karena kita sudah berdamai kepada diri kita sendiri, maka kita pun akan membuka diri kita untuk dapat berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan berdamai oleh karena kita bisa menyogok, berdamai oleh karena kita bisa menundukkan seseorang, tidak seperti itu. Jadi berdamai seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya untuk memberikan damai sejahteranya kepada kita. Mengosongkan dirinya menjadi manusia dan mengosongkan dirinya sampai pada titik terendah, yaitu disalibkan mati untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Dan firman ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita dianjurkan untuk mengejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan, kudus. Sebenarnya kekudusan itu hanya milik Tuhan Allah saja. Kekudusan yang tidak bercampur dengan kesalahan, tidak bercampur dengan dosa-dosa. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kekudusan itu hanya milik Tuhan Allah saja.
di mana tidak bercela. Di sana tidak ada kesalahan. Kita tidak dapat melihat sedikit pun celah di dalam diri Tuhan Allah. Maka untuk dapat bertemu dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus itu, kita harus mengejar kekudusan. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Memperdamaikan kita dengan kekudusannya. Mengapa harus Tuhan Yesus Kristus yang dapat memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah? Karena darah-darah manusia, darah-darah bangsawan, darah-darah rakyat jelata, tidak ada yang kudus. Semua sudah berbaur dengan dosa. Hanya darah Yesus Kristus yang kudus, itulah yang dapat memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Jadi kita pun dianjurkan oleh firman pada hari ini, mari kita mengejar kekudusan itu. Artinya, mari kita mencari apa yang Tuhan inginkan. Kebenaran, kasih. Karena di dalam kekudusan tidak ada celah. Memang kalau kita sepintas memperhatikan firman ini, kita akan mengatakan berarti kita dapat bertemu dengan Tuhan Allah hanya karena usaha kita sendiri. Kita yang mencari kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa Tuhan Yesus, saudara tidak dapat sampai kepada kekudusan tersebut. Namun, karena Yesus Kristus, kita dibawa untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi bukan karena usaha kita, tetapi kita memberikan diri kita. Makanya tadi saya katakan kita berdamai dengan diri kita karena sudah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Allah kita membereskan segala hal-hal yang kotor di dalam diri kita, dosa-dosa yang ada pada diri kita, mari kita tinggalkan. Lalu kita katakan, biarlah Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku, dan biarlah kekudusan Yesus tinggal di dalam diriku karena aku adalah anak-anak Tuhan. Dengan mengejar kekudusan, sama artinya mengejar kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus mau, itulah yang dapat mempertemukan kita dengan Tuhan Allah kelak. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan ini, lakukanlah semuanya dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Dapatkah Anda, saya, saudara melakukan itu tanpa Tuhan? Mustahil, tidak ada yang bisa melakukan itu. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk mencari kekudusan tersebut. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu pada pagi hari ini yang menyapa kami, agar kami dapat hidup di dalam damai, dan kami juga dapat memberikan hati kami, memberikan hidup kami untuk mencari kekudusan. Tuhan Yesus, tidak mungkin dengan usaha kami sendiri kami mampu dapat mengejar kekudusan tersebut. Tetapi karena kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan boleh menghantar kami sampai ke sana. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu saudara di lain kesempatan.